Salam sejahtera bagi kita semua kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen pengajar serta teman-teman sekalian dari kelas penilaian nasib keuangan. Pada video pembelajaran kali ini, perkenankan kami dari kelompok Pull and Bear untuk dapat menjelaskan hasil kerja kami yang menganalisis kondisi dari perusahaan PT Tower Bersama Infrastruktur atau yang lebih dikenal oleh para investor sebagai TBIK. Nah, sebelumnya berikut adalah anggota dari kelompok kami, terdiri dari saya sendiri, Angelia Elita, Cindy Cecilia, Vincent, dan juga Irena Elizabeth. Nah, kita masuk kepada pembahasan mengenai company profile dari PT Tower Bersama Infrastruktur, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bisnis jasa pendukung telekomunikasi, termasuk penyewaan dan pemeliharaan Base Transfer Station atau BTS, layanan konsultasi, dan melakukan investasi atau partisipasi ke perusahaan lain. TBIG ini didirikan pada tanggal 8 November 2004 dan melakukan IPO pada tanggal 15 Oktober 2010. Misi dari TBIG adalah bermitra dengan seluruh pelanggan untuk meningkatkan mutu pelayanan mereka dengan menyediakan infrastruktur dan solusi yang berkualitas. Sekarang ini, TBIG yang menjalankan usaha dalam bidang komunikasi meliputi jasa persewaan dan pengelolaan menara, dan jasa konsultasi di bidang instalasi telekomunikasi yang telah memiliki lebih dari 16.000 menara yang tersebar di seluruh Indonesia. Selanjutnya, kita akan mengenal shareholder compositions dari TBIG. Jadi, komposisi kepemilikan atau pemegang saham TBIG ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, kepemilikan oleh PT Wahana Anugrah Sejahtera sebesar 29,15%, kedua PT Provident Capital Indonesia sebesar 25,52%, dan publik sebesar 45,32%. Adapun PT Wahana Anugrah Sejahtera adalah anak dari perusahaan SRTJ yang bergerak di bidang retail, sedangkan PT Provident Capital Indonesia adalah bagian dari Provident Capital yang merupakan perusahaan investasi asal Singapura. Masuk kepada bagian untuk mengenal prospek industri telekomunikasi di Indonesia. Jadi yang pertama terkait dengan pemerataan infrastruktur digital sebagai salah satu prospeknya, karena hampir semua layanan sektor usaha beralih ke ranah digital akibat adanya pandemi, seperti sekolah, perkuliahan, bekerja dari rumah, dan lainnya yang membantu perkembangan industri telekomunikasi akibat adanya usaha untuk masyarakat bisa beradaptasi di era transformasi digital. Nah, masyarakat menjadi tergantung pada adanya akses internet dan membuat pemerintah semakin berkeinginan untuk dapat mewujudkan pemerataan infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia sebagai penggerak pemulihan ekonomi nasional. Yang kedua, prospeknya adalah pengembangan layanan 5G. Prospek bisnis menara seperti TBIG ini masih dibutuhkan karena adanya operator telekomunikasi yang berkeinginan untuk menempatkan BTS di menara telekomunikasinya. Dengan hadirnya 5G ini juga membuat permintaan operator akan meningkat dan berkembang ke tiang-tiang mini cell dan microcell, seperti salah satunya oleh PT Smartfren Telekom atau FREN dan PT Telekomunikasi Seluler atau TLKM yang ditunjuk sebagai pemenang dari lelang frekuensi 5G yang diadakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, di mana peluang ini akan dibuka untuk TBIG karena dapat bertumbuh yang membuat kedua perusahaan tadi yaitu FREN dan Telkom membutuhkan layanan dari TBIG sebagai salah satu dari pelanggan TBIG. Layanan 5G ini memang masih dalam tahap pengenalan dan pematangan yang akan membutuhkan waktu sekitar 2 tahun untuk dapat membentuk ekosistem 5G pada tahun 2023 atau 2024. Pemerintah dan negara perlu untuk memenuhi hak asasi rakyat Indonesia agar dapat mengakses internet sesuai arahan Persatuan Telekomunikasi Internasional. Selanjutnya, pada competitive analysis, di sini kami melakukan SWOT analysis. Yang pertama ada strength. Untuk strength, Tebik selalu terkenal akan keunggulannya dalam menyediakan infrastruktur telekomunikasi yang strategis. Hal ini dibuktikan dengan jumlah menara terbanyak kedua yang terdaftar pada BEI sebesar 16.265 unit di tahun 2020. Tebik juga secara berkesinambungan selalu berkolaborasi dengan operator telekomunikasi dalam membangun infrastruktur, termasuk dalam hal infrastruktur 5G. Hingga akhir 2021, Tebik menargetkan dapat menambah 7.400 penyewa baru. Hingga Mei 2021, Tebik berhasil mendapat 4.400 penyewa baru atau 59% dari target yang ditetapkan. Lebih lanjut lagi, sepanjang 6 bulan pertama dari 2021, Tebik berhasil tumbuh dengan pertumbuhan secara organik dan akuisisi. Pada April 2021, Tebik efektif mengakuisisi 3.000 menara milik PT Inti Bangun Sejahtera Tbk. Tambah menara tersebut membuat total menara yang dimiliki Tebik menjadi 32.501 menara. Selanjutnya, pada weakness,
Komposisi utang yang dimiliki Tebik mayoritas dalam mata uang USD, sehingga Tebik harus sangat berhati-hati terhadap fluktuasi nilai tukar dan kenaikan suku bunga yang dapat menurunkan margin perusahaan. Pada akhir tahun 2020, total utang yang dinilai menggunakan nilai tukar lindung nilai untuk pinjaman USD adalah sebesar 22,9 triliun, dengan beban bunga di tahun 2020 sebesar 36,47% dari total pendapatan. Selanjutnya, pada opportunity, pandemi COVID-19 menjadi peluang besar bagi Tebik. Hal ini dibuktikan, Tebik berhasil membukukan pendapatan Rp 1,42 triliun pada kuartal pertama 2021. Pendapatan tersebut naik 12,7% dibandingkan realisasi pendapatan pada 3 bulan pertama tahun 2020, yaitu sebesar 1,26 triliun. Hal ini disebabkan selama pandemi diketahui terjadi peningkatan penggunaan internet yang sangat drastis. Peluang lainnya juga datang dari persiapan layanan 5G dan pemerataan 4G di Indonesia, sehingga Tebik berpeluang untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur. Tebik juga dapat mengandalkan pembayaran dari kontrak jangka panjang berbagai perusahaan telekomunikasi. Hal ini membuat perseroan mampu bertahan di tengah pandemi COVID-19. Yang terakhir, pada trade, adanya Omnibus Law menjadi ancaman bagi Tebik. Masuknya investor asing juga dapat menjadi pesaing karena dengan dukungan pendanaan yang lebih murah di luar negeri, sehingga pesaing dapat memberikan potongan biaya sewa. Pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi yang pasif membuat operator dengan banyak menara menjadi pesaing para emiten menara. Selanjutnya, pada investment summary, kami merekomendasikan buy untuk Tebik dengan harga wajar atau target sebesar 3.206 dalam kondisi base atau normal. Hal ini didasari oleh berbagai faktor. Yang pertama, pertumbuhan pendapatan dan number of tenants dari Tebik. Yang kedua, keberadaan pandemi COVID-19 yang semakin membuat kenaikan pada sektor telekomunikasi. Yang ketiga, pertumbuhan anorganik Tebik melalui akuisisi menara. Keempat, kenaikan IPTEK Indonesia yang menunjukkan semakin besarnya ketergantungan terhadap teknologi. Dan yang terakhir, dimulainya jaringan 5G di Indonesia. Untuk pertumbuhan pendapatan Tebik sendiri, selama kurun waktu 10 tahun, pendapatan historis Tebik tercatat mengalami tren kenaikan dengan CAGR sebesar 23%. Hal ini juga didukung oleh peningkatan number of tenants atau jumlah penyewa Tebik selama 2014 sampai 2020 dengan CAGR sebesar 8,92%. Hal ini diperkuat pula dengan prediksi pendapatan Tebik untuk tahun mendatang yang akan terus menguat dengan pertumbuhan Tebik itu sendiri, baik dari sisi organik maupun anorganik, serta kenaikan indikator makro dan sektor yang terlihat dari hasil peramalan pertumbuhan untuk 6 tahun mendatang. Walaupun sedikit melambat pada tahun 2025 dikarenakan prediksi pelemahan ekonomi global yang juga mempengaruhi PDB Indonesia. Untuk pertumbuhan yang didorong oleh jaringan 5G, Tebik meningkatkan capital expenditure pada tahun 2021 untuk mempersiapkan jaringan 5G dan meningkatkan pertambahan menara. Hal ini menyumbang pertumbuhan dari Tebik. Hal ini juga didukung oleh peramalan peningkatan pendapatan yang meningkat sebesar 10,90% pada akhir tahun 2021. Dalam hal ini, Tebik juga sudah menyiapkan fiber optik di lokasi menara yang menjadi target penempatan 5G nantinya. Untuk melancarkan rencana tersebut, Tebik sudah mengantongi izin jaringan tetap tertutup sejak tahun 2014. Berikutnya, dukungan hasil valuasi diperoleh nilai wajar dari Tebik yaitu sebesar 3.206 dengan potensial upside sebesar 14,49%. Pada valuation analysis yang sudah kami lakukan menggunakan metode DCF-FCFA, kami memilih metode ini karena didasarkan pada data historis yang didapatkan, debt lebih besar dibandingkan dengan equity, sehingga akan lebih sesuai menggunakan metode ini. Dari hasil valuasi dengan proyeksi hingga tahun 2026, kelompok kami mendapatkan bahwa target harga dari saham Tebik adalah sebesar 3.206 dengan potential upside sebesar 14,49%. Untuk valuasi DCF-FCFA, dalam perhitungan kami mendapatkan bahwa target harga dari Tebik adalah sebesar 3.206. Hasil ini digunakan dengan menggunakan nilai dari terminal crude yaitu sebesar 3,9% dan nilai cost of equity sebesar 11,06%. Selanjutnya pada football field valuation, analisis valuasi yang kami lakukan juga diperkuat oleh analisis valuasi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan sekuritas. Seluruh target price dihasilkan lebih dari harga per tanggal 8 November 2021 atau under value. Kisaran valuasi adalah 3.400 sampai dengan 4.500. Hal ini juga diperkuat oleh metode valuasi kami, yaitu dengan FCFF yang menghasilkan target price sebesar 4.874, sehingga diperoleh rata-rata valuasi sebesar 4.039. Dengan demikian, valuasi dapat diperkuat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada PPT. Valuation analysis yang berikutnya, yaitu kami melakukan perhitungan cost of capital dengan beberapa komponen dan didapatkan nilai akhir sebesar 6,74%. Perhitungan ini didapatkan dari komponen cost of equity dan cost of debt.
Cost of equity pada perhitungan didapatkan nilai sebesar 11,06%. Faktor yang digunakan di dalam perhitungan cost of equity ini adalah risk-free rate sebesar 6,375% yang didapatkan berdasarkan yield obligasi 10 tahunan dengan obligasi yang menjadi acuan adalah corporate bond, yaitu FR091, serta beta yang berasal dari Pevindo yaitu sebesar 1,3 dan market risk premium sebesar 3,6% dari data risk premia. Selain itu, dalam cost of capital didapatkan juga nilai dari COD setelah pajak adalah 5,05%. Di bawah ini adalah detail informasi WACC yang dilakukan. Pertumbuhan proyeksi revenue dari perusahaan tebik dilakukan dengan menggunakan metode top-down approach, di mana di dalam proyeksi ini digunakan data pertumbuhan PDB yang didapat dari data Bappenas lalu diproyeksikan untuk industri dari tebik, yaitu telco dan didapatkan sensitivitas untuk GDP terhadap telco adalah sebesar 2,24. Dari hasil tersebut, maka didapatkan CAGR dari proyeksi revenue growth dari tebik pada 2021 sampai dengan 2025. Dengan kondisi normal atau base sebesar 11,01%. Adapun pertumbuhan ini lebih moderat dibandingkan 2020, sebab pada tahun 2020 terjadi peningkatan yang cukup besar dari tebik sebagai bagian dari sektor telco disebabkan perubahan aktivitas secara massal untuk work from home. Nah, secara historis, capital expenditure dari TBIG ini mencapai pertumbuhan yang paling tinggi pada 2016. Ternyata hal ini disebabkan oleh TBIG yang pada saat itu masih sangat fokus pada pertumbuhan organiknya. Dan pada saat itu TBIG berencana untuk menambah penyewaan atau tenannya sebesar 2.000 hingga 2.500 tenan. Nah, pada saat itu TBIG juga masih sedang gencar-gencarnya untuk meningkatkan layanan jaringan 4G yang sedang berkembang pada saat itu. Utamanya, jaringan 4G itu ditujukan untuk daerah Sumatera, Indonesia Timur, dan daerah terluar Indonesia. Nah, adapun berdasarkan data historis 3 tahun terakhir, capital expenditure berkisar sebesar 28% hingga 59% dari pendapatan. Diperkirakan, capital expenditure ini telah dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan TBIG selama 5 tahun ke depan. Terutama untuk capital expenditure tahun 2018 itu bernilai cukup tinggi hingga mencapai 59% dari pendapatan. Ternyata ini digunakan TBIG untuk membangun 1000 menara TBIG sebagai salah satu cara TBIG untuk mendorong pertumbuhan organiknya. Hal ini adalah salah satu perwujudan dari komitmen perusahaan untuk fokus pada pengembangan organik ketimbang pengembangan anorganik dengan cara akuisisi tower. Hal serupa juga sama seperti komitmen TBIG pada 2016 yang saya jelaskan tadi. Tentunya kedua hal tersebut dapat meningkatkan capital expenditure. Adapun TBIG meningkatkan capital expenditure pada tahun 2021 untuk mempersiapkan jaringan 5G dan meningkatkan pertambahan menara. Selain itu, di tahun 2021 juga diketahui bahwa TBIG akan meningkatkan pertumbuhan anorganiknya melalui akuisisi menara IBST sebesar 3.000-an menara, sehingga pertumbuhan capex diperkirakan meningkat pada 35% mengikuti pendapatan pada tahun proyeksi. Namun sesungguhnya TBIG bukan mengutamakan fokus ke anorganik, melainkan organik. Terdapat target penyewaan 7.400 tenan yang mana sebagiannya adalah dilakukan dengan cara akuisisi atau anorganik dan sebagian lagi dilakukan dengan cara organik. Sehingga capital expenditure 2021 diperkirakan tumbuh moderat beriringan dengan meningkatnya pendapatan. Adapun jika dilakukan proyeksi, capital expenditure untuk 5 tahun ke depan meningkat cukup tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun untuk 2021 itu sendiri peningkatannya adalah sebesar 37%. Selanjutnya mengenai multiple valuation. Dalam rangka mendukung hasil perhitungan rekomendasi, di sini dilakukan perbandingan dengan rasio-rasio umum yang ada pada perusahaan menara telekomunikasi lainnya. Perbandingan ini akan dilakukan dengan menggunakan beberapa rasio, yaitu PBV, EV/EBITDA, dan PE. Sedangkan di sini digunakan 3 perusahaan, yakni PT Sarana Menara Nusantara, PT Solusi Tunas Pratama, dan PT Inti Bangun Sejahtera. Nah, data menunjukkan bahwa memang TBIG dari segi PBV dan PE cenderung secara relatif lebih mahal dari lainnya. Namun, hal ini hanyalah valuasi yang relatif, yang mana price harian dapat
dapat dengan mudah berubah-ubah setiap harinya. Ukuran ini tidak juga mempertimbangkan resiko yang ada, yang mana dalam valuasi seharusnya kita harus mempertimbangkan resiko yang ada. Adapun P yang tinggi artinya pasar cenderung menginterpretasikan harga yang lebih tinggi untuk earning TBIG. Hal ini menunjukkan sentimen positif pasar terhadap TBIG. Selain itu, pada data ini juga digunakan data historis atau 12 bulan terakhir atau TTM. Dari hasil perbandingan rasio ini, menjadikan pendukung terhadap alasan rekomendasi yang dilakukan pada TBIG. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sensitivitas. Sensitivitas yang kami cari adalah sensitivitas cost of equity, terminal growth, operating expense, revenue, COGS, tax, dan capital expenditure. Nah, hasil menunjukkan bahwa kondisi yang paling baik adalah ketika KE atau cost of equity paling rendah dan terminal growth paling tinggi. Sebaliknya, kondisi KE tertinggi dan terminal growth rendah menjadikan hal yang terburuk. Dengan kata lain, KI menggambarkan risiko, sedangkan dalam hal ini, risiko adalah hal yang dihindari oleh investor, sehingga valuasi menjadi lebih rendah. Di sisi lain, terminal growth yang semakin tinggi artinya dalam jangka panjang, TBIG mampu untuk mempertahankan growth yang tinggi yang tentunya ini menjadi harapan bagi semua investor. Adapun terminal growth diperoleh dari rata-rata pertumbuhan PDB untuk 30 tahun mendatang. Analisis sensitivitas memperlihatkan bahwa sensitivitas terbesar ada pada revenue. Artinya, ketika revenue naik atau turun, hari ini akan sangat mempengaruhi harga saham TBIG. Pada skenario di sini ada 3, yaitu bullish, normal, dan bearish. Bullish diasumsikan bahwa ekonomi sedang mengalami pertumbuhan yang sangat baik dan menimbulkan adanya sentimen positif terhadap pasar modal. Hal ini disebabkan karena ekonomi yang mulai membaik dengan ditandai kasus pandemi yang semakin turun dan ekonomi yang terus berjalan dengan baik. Sehingga hal ini meningkatkan indikator konsumsi dan produksi dari perekonomian. Hal ini, maka rata-rata pertumbuhan revenue TBIG adalah 11,8% dengan nilai terminal growth 4% sehingga didapatkan nilai wajar 3.262 dengan potensial upside 16,5%. Untuk yang normal, diasumsikan ekonomi sedang mengalami pertumbuhan sesuai dengan prediksi Bappenas, sehingga rata-rata pertumbuhan revenue TBIG adalah 11,01% dengan terminal growth sebesar 3,9%, sehingga diperoleh nilai wajar 3.205 dengan potensial upside 14,5%. Sedangkan untuk bearish diasumsikan bahwa perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina mempengaruhi perekonomian global dan juga turut mempengaruhi perekonomian Indonesia. Sehingga hal ini menyebabkan pertumbuhan revenue dari TBIG sebesar 10,48% dengan terminal growth 3,8 sehingga didapatkan nilai wajar 2.865 dengan potensial upside 2,34%. Sehingga dengan adanya skenario yang ada, diperoleh keputusan dengan berdasarkan metode perhitungan FCFE, yakni buy untuk ketiga skenario. Selanjutnya saya akan menjelaskan profit margin. Jika dilihat dari analisis keuangan pada TBIG, dilihat bahwa nilai profit margin dari perusahaan terus tumbuh pada tahun 2018 hingga 2020. Dari angka 16,27 hingga mencapai angka 20% di tahun 2020. Namun jika dibandingkan dengan 2017, pertumbuhan 3 tahun tersebut lebih moderat dan juga pertumbuhan 3 tahun tersebut lebih mendekati bila dibandingkan dengan tahun sebelum 2017. Jika dilihat dari hal tersebut, rata-rata pertumbuhan net profit pada TBIG berada di angka 11%. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa TBIG memiliki nilai revenue yang terus tumbuh dengan baik dan peningkatan expense yang mendorong pertumbuhan TBIG. Sebab kenaikan COGS dan operating expense dari tahun ke tahun juga diimbangi dengan kenaikan pendapatan TBIG. Artinya, dalam hal ini, TBIG termasuk perusahaan yang baik dalam memanfaatkan expense-nya. EPS dari TBIG mengalami pertumbuhan dari tahun 2014 hingga 2015 dan juga kembali mengalami kenaikan yang cukup drastis pada tahun 2017, yakni mencapai angka 111. Kenaikan yang cukup drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebabkan oleh naiknya net profit TBIG pada tahun 2017. Hal ini didukung oleh kenaikan laba TBIG itu sendiri yang mana tanpa pajak yakni sebesar 15,5% dan kenaikan laba setelah pajak sebanyak 2 kali lipat. Kemudian di tahun 2018 kembali turun ke angka 32,6. Jika dibandingkan dengan laba yang dihasilkan, memang pada tahun tersebut terjadi penurunan laba bersih. Namun pendapatannya tidak turun, melainkan meningkat. Hal ini disebabkan oleh adanya pajak. Artinya TBIG pada saat itu bukan mengalami penurunan. Adapun tahun 2019 dan 2020 setelah melakukan stock split, EPS mengalami kenaikan. Sehingga jika dilakukan forecasting untuk 5 tahun mendatang, dengan patokan earning yang diramalkan didapatkan EPS dari TBIG dengan rata-rata 66,3. Hal ini menunjukkan bahwa stock split menunjukkan keyakinan TBIG akan earning di masa mendatang dan juga masuknya jaringan 5G dan komitmen pertumbuhan organik dan anorganik TBIG mendukung adanya pertumbuhan EPS. Selanjutnya adalah financial analysis. Di sini saya akan melakukan financial analysis yaitu PER dan PBV pada perusahaan TBIG.
Sebelum saya menjelaskan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian PBV. Jadi PBV itu adalah rasio harga saham terhadap nilai buku perusahaan. Nah, PBV ini digunakan untuk melihat seberapa besar sih kelipatan dari nilai pasar saham perusahaan dengan nilai bukunya. Lalu untuk price to earning ratio atau PER, itu merupakan rasio yang menggambarkan harga saham sebuah perusahaan dibandingkan dengan keuntungan atau laba yang dihasilkan perusahaan tersebut atau earning per share-nya. Nah, dari kedua komponen ini dapat digunakan untuk menghitung intrinsic value dari saham TBIG dengan metode relative valuation. Nah, kita lihat pada nilai PBV, didapatkan nilai pada perusahaan TBIG itu mengalami penurunan yang cukup tinggi di tahun 2016 sampai 2020. Namun, pada forecasting dari tahun 2021 sampai 2025, nilai PBV TBIG semakin membaik dan pulih setelah mengalami penurunan di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa setelah mengalami stock split di tahun 2019, keuntungan dari pemilik saham akan meningkat seiring waktu dimulai dari tahun 2021. Lalu untuk nilai PER pada perusahaan TBIG itu terus mengalami pergerakan yang cukup fluktuatif di tahun 2014 sampai 2020. Namun pada forecasting kita di tahun 2021 sampai 2025, nilai dari PER TBIG tidak mengalami perubahan yang cukup tinggi, yakni hanya berada pada rata-rata angka 64,6. Lalu saya akan menjelaskan relative valuation-nya. Nah, jika dilakukan relative valuation pertama pada PER, didapatkan nilai intrinsik saham dari TBIG adalah sebesar 3.015. Hal ini menunjukkan bahwa saham TBIG masih berada pada angka yang under value jika dilihat pada harga TBIG per tanggal 8 bulan 11 2021, yakni berada pada harga 2.800. Maka rekomendasi yang diberikan sesuai dengan hasil valuasi tersebut adalah buy. Valuasi PER ini memiliki kecocokan dengan karakteristik TBIG sebagai perusahaan yang memiliki earning yang selalu stabil dan positif, sesuai dengan data historis dan peramalan earning TBIG yang selalu positif juga. Di samping itu, TBIG juga termasuk saham yang berkapitalisasi besar dibandingkan dengan pembandingnya. Begitu pula dengan grafik PER yang kami buat, menunjukkan bahwa TBIG under value, sebab masih dalam rentangannya. Asumsi ini juga kami perkuat dengan adanya relative valuation menggunakan metode PBV, di mana didapatkan nilai intrinsik saham dari TBIG adalah sebesar 5.024, sehingga jika dilihat pada harga TBIG per tanggal 8 bulan 11 2021 yakni 2.800, itu menunjukkan saham TBIG masih berada pada kondisi under value sehingga layak untuk dibeli para investor. Adapun valuasi ini umumnya cocok digunakan untuk perusahaan yang secara profitabilitas itu sedikit tidak stabil atau terganggu, atau bisa dibilang earningnya negatif, namun memiliki bisnis model dan kondisi keuangan neraca yang baik, sehingga valuasi PBV TBIG ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan nilai PER yang telah saya jelaskan tadi. Nah, hal ini diperkuat dengan grafik PBV, di mana harga saham TBIG saat ini itu masih dalam kondisi yang under value juga, karena berada di antara garis standar deviasi 1 dan standar deviasi 2, sehingga cocok untuk diberikan rekomendasi buy kepada para investor. Saya akan menjelaskan bagaimana sih mitigasi yang dilakukan oleh TBIG untuk meminimalisir risiko yang terjadi lah. Untuk yang pertama dari risiko likuiditas, itu mitigasi yang dilakukan TBIG adalah berusaha dengan cara memanfaatkan arus kas operasional dan fasilitas kredit evolving. Di samping itu, dengan adanya profil likuiditas TBIG yang memadai dan proyeksi kenaikan dari kas dan setara kas untuk 6 tahun ke depan juga dapat memitigasi risiko likuiditas. Lalu untuk risiko tenants, TBIG itu berusaha untuk terus meningkatkan pembangunan tower sesuai pesanan operator, sekaligus menawarkan tower ke operator exciting. Sebab diperkirakan bahwa operator telekomunikasi yang merupakan konsumen utama dari TBIG ini masih terus bertumbuh dan menambah perangkat untuk memperkuat kapasitas jaringannya. Lalu untuk resiko suku bunga, itu strategi konservatifnya itu menggunakan instrumen lindung nilai atau lebih kita kenal dengan hedging. Nah, untuk risiko nilai tukar juga yang dilakukan oleh TBIG juga sama, yaitu menggunakan hedging yang sesuai. Lalu untuk resiko pelemahan ekonomi yang dilakukan TBIG itu membuat kontrak jangka panjang dengan perusahaan operator komunikasi, yaitu selama 10 tahun yang mana tidak bisa dibatalkan. Jadi bisa dibilang selama pandemi COVID-19, pelemahan ekonomi ini dimanfaatkan sama TBIG untuk mempromosikan dirinya dan memposisikannya dengan baik dalam mengambil bagian dari pertumbuhan permintaan untuk menara telekomunikasi. Lalu ada risiko bencana alam. Nah, dalam rangka menghindari risiko bencana alam ini, TBIG memiliki proteksi asuransi terhadap set telekomunikasinya untuk segala risiko termasuk pertanggungan atas gangguan usaha. Nah, untuk yang terakhir yaitu risiko persaingan, mitigasi yang dilakukan adalah memfokuskan diri pada penyediaan site dan pelayanan terbaik dan memastikan lokasi site yang menarik. Bahkan, bersedia untuk menjual menaranya apabila valuasi dan nilai strategisnya kurang berprospek. TBIG juga membangun hubungan yang kuat dengan operator telekomunikasi, kualitas menara yang kuat, dan tinggi menara yang memadai.
environmental, social, and governance. Untuk environmental, perusahaan TBIG dapat kita lihat dia masuk ke dalam indeks ADX ESG Leader, sehingga dapat dikatakan bahwa TBIG memiliki penilaian yang baik dan skor risiko ESG yang rendah. Lalu dalam environmental, TBIG juga ada sertifikat ISO 14001-2004 tentang sistem manajemen lingkungan untuk penyediaan layanan infrastruktur nirkabel, operasi dan pemeliharaannya pada tanggal 19 April 2013 yang kemudian ditingkatkan ke ISO 14001-2015 di Agustus 2017. TBIG juga resmi menjadi bagian dari anggota United Nations Global Compact melalui Indonesia Global Compact Network atas kontribusinya untuk mendukung pengurangan gas rumah kaca, memanfaatkan energi terbarukan, dan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar di tahun 2020. Nah, untuk sosial TBIG, tanggung jawab sosial perusahaan itu melakukan upaya selama pandemi COVID-19, di mana mereka itu menyumbangkan berbagai peralatan seperti media mobil klinik, ventilator, baju hazmat, sarung tangan, termometer, serta sembako untuk berbagai masyarakat di Indonesia. Selain itu juga ada aplikasi kesehatan Simoni untuk menganalisis dan melacak riwayat penyakit, dan juga TBIG mengeluarkan platform pelayanan kesehatannya. TBIG juga telah dinilai baik dalam hal tanggung jawab sosial oleh SJS Indonesia dan mendapatkan sertifikat ISO 26000-2010 pada Oktober 2013 silam. Lalu untuk tanggung jawab terhadap SDM, tanggung jawabnya itu dia memiliki divisi Human Capital Management yang bertanggung jawab atas pelaksanaan perekrutan tenaga kerja, pelatihan dan program pengembangan, kompensasi, motivasi, komunikasi, dan administrasi. Nah, untuk pelatihannya itu akan fokus pada diferensiasi kompetensi yang fokusnya itu pada performa karyawan. Lalu ada juga threshold kompetensi yang fokusnya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, kemampuan berdasarkan posisi dan fungsi setiap karyawannya. Nah, untuk governance TBIG itu berkomitmen untuk menegakkan kebijakan dan praktik-praktik tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan di Indonesia dan berlaku secara internasional. Selain itu juga, TBIG juga menerapkan yang namanya whistleblowing system policy. Nah, tujuannya itu untuk mendorong seluruh pemangku kepentingan agar mau menyampaikan informasi tentang indikasi pelanggaran yang terjadi di TBIG. Nah, selain itu juga untuk pengawasan TBIG, mayoritas sahamnya itu dimiliki oleh publik, yaitu 43,17%, sehingga memungkinkan pengawasan lebih baik. Ketika perusahaan melakukan suatu tindakan atau mengambil keputusan, itu dapat tercermin dari harga sahamnya.